di Sharing Belajar Cisco. Kita sudah sampai di part 2 di episode 15. Kita akan belajar membahas mengenai dynamic routing OSPF. Oke, kita langsung saja buka Cisco-nya, teman-teman. Teman-teman, di sini saya sudah membuat topologi OSPF. Nah, di sini terdapat 2 router dan 2 PC, teman-teman, dan masing-masingnya saya sudah note IP-nya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sebelum kita konfigurasi dynamic routing OSPF pada video kali ini, kita harus konfigurasi IP di router dan PC-nya, teman-teman. Oke, kita mulai dari router 1, teman-teman. Kita klik, kemudian kita pergi ke CLI, lalu di sini teman-teman kemudian teman-teman ENA, lalu config, kemudian teman-teman masuk ke interface gigabit 0/0, teman-teman. Kita masuk int gigabyte 0/0, lalu enter, kemudian no shutdown, teman-teman. Kemudian kita masukkan IP-nya yang ini, teman-teman, 10.1 10.10.1, kemudian subnet masknya /24, teman-teman. Oke, kemudian enter, lalu teman-teman exit, kemudian teman-teman masuk ke interface gigabit 0/1, teman-teman. Di sini kita masuk int gigabit 0/1, lalu teman-teman enter, kemudian teman-teman no shutdown, kemudian teman-teman masukkan IP 1.1 yang ini, teman-teman. Kita masukkan 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.0, lalu kita enter, kemudian kita lanjut ke router 2, teman-teman. Di sini kita pergi ke CLI, lalu di sini kita no, kemudian kita ENA, lalu config, kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/0, teman-teman. Kita masukkan, lalu kita no shutdown. Nah, maka di sini lampunya itu sudah berwarna hijau, teman-teman. Kemudian kita masuk ke IP 10.2, teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.2, kemudian 255.255.255.0, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1. Di sini kita masukkan int gigabit 0/1, lalu enter, kemudian no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1, teman-teman, /24. Lalu enter, kemudian kita konfigurasi IP di PC-nya, teman-teman. Kita mulai dari PC 1. Kita pergi ke desktop, klik IP konfigurasi. Di sini kita masukkan IP-nya 1.2, teman-teman, /24. Kita masukkan 192.168.1.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu untuk gateway-nya 1.1, teman-teman. Di sini kita masukkan 192.168.1.1, lalu kita ke PC 2, teman-teman. Pergi ke desktop, lalu klik IP konfigurasi, kemudian di sini teman-teman masukkan IP-nya 2.2/24, teman-teman. Lalu subnet masknya /24, kemudian kita masukkan gateway-nya 2.1, teman-teman. Yang ini kita masukkan.
Oke, sudah teman-teman. Kita langsung saja konfigurasi dynamic routing OISPF, teman-teman. Kita mulai dari router 1, teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita router OSPF, lalu tanda tanya. Kemudian di sini OSPF namanya yaitu proses ID. Kita bisa menggunakan bebas, angkanya tuh mau berapa saja, teman-teman. Jadi nggak harus sama antara router, teman-teman. Nah, di sini kita 1, lalu tanda tanya. Nah, di sini artinya itu sudah cukup, teman-teman. Oke, di sini kita 1 saja, lalu enter. Kemudian kita masukkan network-nya yang ini, teman-teman. Lalu enter. Maaf, teman-teman. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu wildcard BIS-nya, teman-teman. Nah, untuk mencari wildcard BIS-nya itu caranya itu seperti ini, teman-teman. Saya jelaskan di sini, teman-teman. Nah, semua segmen masknya itu 255.255.255 terdapat 4 oktet. Nah, kemudian /24 yaitu segmen masknya itu 255.255.0. Lalu kita hitung 255 dikurangi 255 itu 0, lalu 255 dikurangi 255 itu 0, lalu 255 dikurangi 255 itu 0, lalu 255 dikurangi 0 itu hasilnya 255, teman-teman. Nah, berarti di sini, teman-teman, titik 255. Nah, kemudian /24 wildcard-nya itu adalah 0.0.0.255, teman-teman. Oke, kita sudah mengetahui nih /24 itu wildcard-nya itu 0.0.0.255. Oke, kita buka router satunya lagi. Di sini kita tambahkan 0.0.0.255. Lalu, teman-teman, kita ketikkan areanya, teman-teman, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini maka terdapat angka dari ini sampai sini, teman-teman. Kita 2 saja, teman-teman, areanya, lalu kita enter. Kemudian di sini kita masukkan perintahnya lagi, kita klik tanda panah ke atas, lalu kita ganti saja networknya. Di sini kita ganti 192.168.1.0, lalu kita enter, teman-teman. Maaf, teman-teman, satunya itu ada 2, teman-teman, kita hapus dulu. Nah, terus kita enter. Nah, oke, teman-teman. Kemudian kita ke router 2, teman-teman, klik, lalu di sini kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita router OSPF. Tadi di sini itu berapa, teman-teman? Kita cek dulu. Di sini kita OSPF-nya itu 1.
Oke, di sini router 2 kita SPF-nya itu 2, teman-teman, lalu enter. Kemudian kita masukkan network dari router 2, teman-teman, yang ini, teman-teman, kita masukkan 10.10.10.0, lalu kita masukkan wildcard slash 24 0.0.0.255, lalu kita areanya, karena di router di sini tuh 2, maka di sini juga 2, teman-teman. Oke, di sini kita 2, lalu enter. Kemudian kita masukkan lagi perintahnya, kita klik tanda panah atas. Oke, di sini kita enter saja, kemudian kita masukkan perintahnya lagi. Di sini kita ganti 192.168.2.0. Oke, kemudian kita enter. Maaf teman-teman, di sini kita hapus satunya itu lebih, teman-teman. Oke, di sini kita enter. Nah, oke teman-teman, di sini sudah, teman-teman, kita sudah selesai konfigurasi dynamic routing OSPF nya di semua router, teman-teman, router 1 ataupun router 2. Oke, kita coba lihat dengan perintah di sini, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, kemudian do show IP OSPF naik bor. Oke, kemudian kita enter. Nah, maka di sini sudah terdapat IP dari router 2, teman-teman. Oke, kita cek di router 2-nya, teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu do show IP OSPF, lalu naik bor, kemudian enter. Nah, di sini juga sudah terdapat IP dari router 1, teman-teman. Oke, kemudian kita coba untuk mengirimkan paket. Oke, dari router 1 ke PC 1. Oke, awal-awal itu akan valid, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka itu akan sukses. Kemudian dari router 2 ke PC 2. Oke, awal-awal itu akan invalid, teman-teman. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, maka itu akan berhasil, teman-teman. Oke, kemudian kita coba antar PC, teman-teman. Nah, maka itu akan sukses, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita tambahkan router lagi, teman-teman, di sini. Oke, di sini kita susun terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan PC 3, teman-teman, di sini. Oke, lalu kita hubungkan dengan kabel, teman-teman. Oke, kemudian kita pasang IP-nya di sini, yaitu 20.20.1/24. Lalu di sini IP-nya itu 20.20.20.2/24. Kemudian di sini 192.168.3.1/24. Lalu IP untuk PC 3 nya itu 192.168.3.2/24. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi dynamic routing OSPF
Dan di sini kita konfigurasi IP di router 2, teman-teman klik. Di sini kita tambahkan, kita masuk ke apa sih? Oke, di sini kita sudah menambahkan router baru, router 3 dan PC 3, teman-teman. Dan di sini kita langsung saja konfigurasi IP di router 2, kita klik. Oke, di sini teman-teman kita masuk ke interface gigabit 0/2, teman-teman. Kita masukkan, lalu kita no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya yang 20.1/24. Di sini kita masukkan, lalu enter, kemudian kita lanjut ke router 3, teman-teman. Di sini kita klik, kemudian pergi ke CLI, lalu di sini no, kemudian kita enter, kemudian enak, kemudian config. Lalu di sini teman-teman masuk ke interface gigabit 0/0, teman-teman. Di sini kita masukkan oke, kemudian kita no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya 20.2 yang ini, teman-teman. Oke, di sini 20./24, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1 yang menuju ke PC 3, teman-teman. Oke, kita masuk ini, lalu kita no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya 3.1/24 yang ini, teman-teman. Di sini kita masukkan, lalu enter, kemudian teman-teman exit, lalu kita konfigurasi juga di PC-nya, PC 3, teman-teman. Di sini kita klik, kemudian pergi ke desktop, lalu klik IP konfigurasi. Di sini teman-teman kita masukkan IP yang ini, teman-teman, 192.168.3.2/24. Kemudian kita masukkan gateway-nya yang ini 192.168.3.1, teman-teman. Oke, sudah, teman-teman. Kita langsung saja konfigurasi dynamic routing OSPF, teman-teman. Kita sini klik router 2, kemudian di sini kita enter, lalu kita exit, kemudian kita ketikkan router OSPF 2, teman-teman, sama seperti yang ini, teman-teman. Oke, kemudian kita enter, lalu kita masukkan network yang baru saja kita pasang, teman-teman. Sini network router 3, teman-teman. Kita sini kita 20.20.20.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255, kemudian areanya itu area 2, teman-teman. Lalu enter. Nah, kemudian kita lakukan hal di kemudian ya.
kemudian kita lakukan di router 3 teman-teman. Di sini kita terlebih dahulu untuk menulis networknya agar teman-teman bisa memahami. Di sini network dari router 3 ya, 20.20.20.0 lalu 192.168.3.0. Nah, oke teman-teman, yang tadi saya konfigurasi di router 2 tambahan ini di sini itu adalah network dari router 3 teman-teman. Yang ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke router 3. Di sini kita juga ketikkan router OSPF 3 teman-teman, karena di sini itu router OSPF 1, kemudian di sini router OSPF 2, lalu di sini router OSPF 3 teman-teman. Di sini kita enter, lalu kita masukkan networknya 20.20.20.0 terus 0, wildcardnya 0.0.255, lalu areanya kita masukkan yaitu 2, sama seperti router 1 dan router 2 teman-teman. Kemudian enter, lalu kita klik tanda panah untuk memasukkan perintahnya lagi teman-teman. Kita klik, lalu di sini kita enter, kemudian di sini kita ganti networknya 192.168.3.0. Yang ini teman-teman, kita enter. Lalu kalau di sini sudah, kita coba lihat, kita keluar dulu, kemudian do show IP OSPF neighbor, kemudian enter. Nah, maka di sini itu sudah terdapat IP dari router 2 teman-teman di sini. Oke, kemudian kita cek di router 2 teman-teman. Oke, di sini kita cek. Kita keluar dulu, exit, kemudian do show IP OSPF neighbor, lalu enter. Nah, maka di sini itu sudah terdapat IP router 1 dan router 3 teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan di router 1. Di sini kita enter, lalu kita enak, kemudian config, lalu di sini kita ketikkan router OSPF 1, kemudian kita masukkan network dari router 3 20.20.20.0, lalu wildcardnya 0.0.255, lalu areanya itu 2 teman-teman. Lalu enter. Nah, kemudian kita coba cek di sini, kita exit terlebih dahulu, lalu do show IP neighbor, lalu enter. Maaf teman-teman, di sini mungkin salah ketikan teman-teman. Di sini kita tambahkan OSPF, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terdapat IP dari 2.1. Nah, oke, kemudian kita coba kirimkan paket antara PC kita. Di sini kita delete terlebih dahulu, lalu di sini kita dari PC 2 ke PC 3 teman-teman. Oke, awalnya itu akan invalid teman-teman. Kita coba lagi, lalu nah, maka itu akan sukses teman-teman. Oke, kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Oke, di sini kita akan konfigurasi OSPF VLAN teman-teman. Di sini kita tambahkan sebuah switch teman-teman. Di sini
kita pilih yang 2960 teman-teman. Kemudian di sini kita pasang, lalu kita tambahkan PC di sini. Oke, kemudian kita kasih warna teman-teman untuk membedakan saja teman-teman. Di sini kita pilih warna, kemudian di sini kita lalu kemudian kita sini PC 4 itu VLAN 10 teman-teman, lalu IP-nya itu 192.168.4.2/24. kemudian di sini PC 5 itu adalah VLAN 50, lalu di sini IP-nya 192.168.5.2/24. Oke, kemudian di sini kita hubungkan kabel router ke PC ke switch teman-teman. Oke, kemudian kita hubungkan PC ke router teman-teman. Sini tuh VLAN 20 teman. Oke, di sini kita tambahkan IP di sini itu 30.30.30.1/24. Oke, di sini kita di sini topologi untuk VLAN ini sudah selesai teman-teman, sudah selesai kita buat teman-teman. Di sini terdapat switch 1, kemudian 2 PC teman-teman, dan ini yang berwarna biru itu VLAN 10 dengan IP 192.168.4.2/24. kemudian untuk VLAN 20 ini berwarna pink teman-teman, IP-nya 192.168.5.2/24. dan di sini router 3 ke switch itu IP-nya itu 30.30.30.1/24. ini milik dari interface Gigabit 0/2 teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasi OSPF VLAN teman-teman. Oke, di sini kita konfigurasi IP di PC-nya teman-teman. Kita klik PC 4, kemudian pergi ke desktop, lalu klik IP konfigurasi. Di sini IP-nya yaitu 192.168.4.2, kemudian slash-nya itu /24 yang ini teman-teman. Di sini gateway-nya itu 192.168.4.1 teman-teman. Oke, kemudian kita ke PC 5, kita klik. Di sini kita
pergi ke desktop, lalu klik IP konfigurasi. Di sini kita masukkan IP yang ini teman-teman, 192.168.5.2, kemudian subminmasnya /24, lalu gateway-nya itu 192.168.5.1. Oke, sudah teman-teman, kita sudah konfigurasi IP di PC-nya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi di switch-nya teman-teman. Kita klik, kemudian pergi ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian ENA, lalu config, lalu kita buat VLAN 10, kemudian kita buat VLAN 20. Oke teman-teman, kemudian kita exit, lalu di sini kita masuk ke interface VA0/2 yang terhubung ke PC 4 teman-teman. Oke, di sini kita masukkan, lalu enter, kemudian switch port mode akses. Di sini kita singkat saja teman-teman, lalu kita enter, kemudian switch port akses VLAN 10, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/3 teman-teman yang terhubung ke PC 5 teman-teman. Di sini kita masukkan INT FA03, lalu enter, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20 teman-teman. Oke, kemudian kita exit, lalu kita akan menterang interface FA0/1 teman-teman. Kita di sini kita masukkan INT FA0/1, lalu kita switch port mode terang teman-teman. Saya singkat saja teman-teman, lalu kita enter. Oke teman-teman, di sini sudah teman-teman, kita sudah selesai konfigurasi di switch-nya. Kita lanjut konfigurasi IP baru di router 3-nya teman-teman. Di sini kita klik, lalu kita di sini kita ENA, kemudian config, lalu di sini kita masuk ke interface gigabit 0/2 dulu teman-teman. Di sini kita masuk di INT gigabit 0/2, lalu enter, kemudian no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya, IP ADD yang 30.1/24 yang ini teman-teman. Di sini kita masukkan 30.1.255.255.0, lalu enter, kemudian kita exit. Teman, kita akan konfigurasi VLAN di router 3 teman-teman. Oke, di sini teman-teman INT gigabit 0/2, kemudian titik VLAN 10, lalu enter, kemudian NK, lalu tab, kemudian dot, lalu tab, kemudian VLAN 10, lalu tab, kemudian kita masukkan IP VLAN 10 teman-teman. Di sini kita IP ADD 192.168.255.255.0, lalu enter. Nah, kemudian kita exit, lalu kita
int 3-bit 0/2, kemudian titik VLAN 20, lalu di sini kita enter, kemudian di sini kita enter lagi, kemudian nk, lalu tab, kemudian dot tab, kemudian VLAN 20, lalu kita masukkan IP VLAN 20 yang ini teman-teman, kita masukkan di sini 192.168.5.255.255.255.0, lalu enter. Kemudian teman-teman router OSPF 3 teman-teman, kemudian enter, lalu kita masukkan networknya yang ini teman-teman 30.0, ini kita masukkan di sini 30.0, kemudian wildcardnya kita masukkan 255, lalu di sini areanya itu 2 teman-teman, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintahnya lagi, lalu di sini kita masukkan network dari VLAN 10 teman-teman, di sini 192.168.4.0, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintahnya lagi, klik tanda panah atas, lalu di sini kita masukkan network dari VLAN 20 teman-teman. Di sini kita enter. Nah, kalau sudah teman-teman coba lihat di router 1. Di sini kita enak, lalu show IP OSPF neighbor, kemudian enter. Oh iya teman-teman, perintahnya itu show IP router, kemudian enter. Nah, maka di sini yang O ini, yang O teman-teman, ini adalah OSPF teman-teman. Nah, ini sudah terdapat networknya teman-teman, dari mulai PC router 2 sampai ke router 3 ini sudah terdapat teman-teman di sini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini, memorinya kita kasih saja. Nah, di sini sudah. Di sini teman-teman, yang O ini adalah OSPF teman-teman. Di sini sudah terdapat 20.0, terus 30.0, 1.0, kemudian 2.0, lalu 3.0, kemudian 4.0, lalu 5.0 teman-teman. Oke teman-teman, bisa memperhatikan, melihatnya sendiri teman-teman di sini. Lalu di sini kita coba mengirimkan paket. Oke, di sini kita delete saja teman-teman. Kemudian di sini kita kirimkan paket. Nah, awal-awal itu akan invalid teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke teman-teman, di sini ternyata mengalami invalid teman-teman. Oke, di sini kita klik di gimana ya? Bisa invalid.
invalid. Apa nih invalid? Apa nih invalid? Jangan ya. Udah. Oh iya. Oke, di sini kita coba kirimkan paket. Udah perasaan tuh. Saya di mana? Udah. Lalu ya nggak bisa. Coba deh. Ketik sendiri. Oke, teman-teman, di sini kita kirimkan paket. Nah, sini ternyata itu mengalami invalid in progress, teman-teman. Walaupun itu awalannya kita coba kedua kalinya itu tetap sama, teman-teman, in progress. Nah, karena saya tadi itu lupa untuk masukkan IP-nya di suite yang pegang. Di sini kita exit. Lalu intfa 0/2, lalu kemudian kita masukkan IP-nya. Oke, teman-teman, di sini saya lupa tambahkan IP add, lalu enter.
Oke, kemudian kita coba kirimkan paket antara PC di sini ke sini, teman-teman. Oke, awalnya itu akan in progress, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka itu akan sukses, teman-teman. Kita ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi VLAN multi area. Nah, di sini itu saya sudah membagi. Di sini itu yang berwarna ungu itu adalah area 2, sedangkan yang warnanya biru tua itu area 3, teman-teman. Nah, di sini kita buka router 2, teman-teman. Di sini di bagian konfigurasi OSPF itu terdapat bagian area, teman-teman. Yang ini, teman-teman. Nah, area itu kayak menunjukkan satu kelompok gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita klik router 1. Nah, di sini itu teman-teman bisa masukkan perintah sauran. Nah, maka itu teman-teman itu nanti akan tulisan ada more, dan kalau ada tulisan more itu teman-teman klik spasi saja. Nah, sampai nemu network seperti ini, teman-teman. Nah, di sini tuh di router 1 itu dikarenakan networknya itu 10.10.10.0, areanya itu sudah benar, teman-teman, yaitu area 2. Kemudian 192.168.1.0 itu areanya itu sudah benar, teman-teman. Area 2, teman-teman. Nah, kemudian kita ke router 2, teman-teman. Di sini kita bentar, teman-teman. Di sini teman-teman enak, lalu config, kemudian do sauran. Nah, di sini enter. Kemudian di sini more, kita klik spasi sampai muncul networknya, teman-teman. Nah, di sini dikarenakan 10.10.10.0 itu area itu sudah benar, yaitu area 2. Oke, di sini karena networknya 192.168.2.0 itu areanya itu tidak benar, seharusnya itu 3, teman-teman. Dan di sini juga 20.20.20.0 itu seharusnya itu areanya itu 3, teman-teman. Nah, maka kita akan konfigurasi ulang, teman-teman. Di sini kita klik spasi saja sampai kita kembali ke config, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan konfigurasi ulang. Nah, di sini perintahnya itu router OSPF 2, kemudian no network 20.20.20.0, terus filcardnya 0.0.0.255, lalu areanya itu diganti menjadi 2, teman-teman, karena ini mau menghapus konfigurasi yang tadi itu sudah masuk di router 2 ini, agar nanti saat mau mengubahnya lagi itu ada perubahan, itu tidak mengalami namanya invalid, teman-teman. Oke, di sini kita enter, lalu di sini kita klik tanda panah ke atas, kemudian yang tulisan no-nya itu kita hapus, kemudian kita areanya itu diganti menjadi 3, teman-teman, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintahnya lagi, kita ubah networknya 192.168.2.0.
Nah, di sini kita akan menghapus konfigurasi yang tadi kita buat, yaitu dengan area 2, teman-teman. Oke, di sini tuh network yang kedua yaitu 192.168.2.0, teman-teman. Oke, kemudian enter. Lalu teman-teman masukkan lagi perintahnya. Lalu di sini teman-teman tulisan no-nya kita hapus. Kemudian areanya kita ganti menjadi 3, lalu enter. Nah, oke, teman-teman, ini sudah, teman-teman. Kita ke router 3, teman-teman. Di sini kita klik. Oke, di sini kita enter. Lalu di sini kita masukkan perintahnya itu router OSPF 3, lalu enter. Kemudian di sini kita akan menghapus konfigurasi yang tadi, teman-teman. No net 192.168.3.0, lalu linknya. Kemudian area itu 2, teman-teman, karena di sini kita mau menghapus, teman-teman, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintahnya lagi, lalu di sini kita no-nya itu kita hapus, lalu kita area 2-nya itu kita ganti menjadi 3, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintahnya lagi untuk perintah menghapus. Di sini kita ganti networknya, teman-teman. Di sini 20.20.20.0. Oke, kemudian enter. Lalu kita ganti di sini, kita ganti networknya 20.20.20.0. Oke, lalu enter. Oke, sudah, teman-teman, kita sudah mengganti areanya. Jadi di sini itu sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan di sini, teman-teman. Oke, kemudian Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.